See him up. Dug it up against that wall. Excellent! Push your Berlatar pada tahun 1933, wah, Persib Bandung di sebuah penjara yang dimana saat para napi lagi dibariskan oleh petugas sipir, terlihat salah seorang napi terbujur kaku menempel di tanah. Diketahui pada saat itu akan ada seseorang bernama John Dellinger memasuki penjara tersebut. Di sisi lain diperlihatkan para napi yang ternyata akan nekat kabur dari penjara. Mereka diantaranya adalah pria bernama Walcher yang memiliki pekerjaan sebagai penjahit beserta napi lain. Diketahui ternyata mereka mendapatkan senjata yang disembunyikan dalam kardus dengan berkedok bahan-bahan jahit, di mana kardus tersebut merupakan kiriman dari seseorang yang akan membantu rencana pelarian mereka. Hingga kemudian salah satu dari mereka langsung mengeluarkan senjata dari kardus itu dan kemudian dan inilah Public Enemies. Sementara John kini bersama sipir yang bertugas untuk memeriksa awal kedatangannya, tapi tiba-tiba mereka malah mengeluarkan senjata. Dari sini diketahui bahwa yang mengantar John bukanlah seorang sipir, melainkan rekannya yang bernama Hamilton. John mendatangi lapas tersebut bukan karena ditangkap, tapi untuk menolong teman-temannya kabur. Setelah saling bertemu, John, Walcher, dan yang lain tiba di depan ruangan lapas. Lalu di saat mereka lagi berganti pakaian, salah satu teman John bernama Sosei malah terpancing emosi dan memukuli petugas sipir hingga tewas. Tentu itu membuat John sangat marah dan akibat ulah Sosei, suasana berubah menjadi chaos dan membuat beberapa teman John harus tewas. Kemudian saat akan menuju mobil, sayangnya Walcher harus tertembak di bagian perut. Mau gak mau, suka gak suka, dia juga harus tewas saat menggenggam tangan John. Dalam perjalanan, John meluapkan seluruh amarahnya pada Sosei. Tentu semua sepakat dengan apa yang dilakukan oleh John hingga John menghajar Sosei dan mengeluarkannya dari mobil. Ah, lu sih rese. Usut punya usut, mereka akan melanjutkan perjalanan ke sebuah peternakan dan setibanya di sana mereka bersiap-siap menuju Chicago. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba John kedatangan seorang wanita yang ingin ikut. Dengan tatapan dingin, John sama sekali gak menanggapi wanita tersebut. Welcome back, Pete. Di tempat berbeda diperlihatkan para polisi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Melvin lagi mengejar seorang pria bernama Floyd. Dengan keahlian menggunakan senjata yang dia miliki, Melvin berhasil menembak Floyd dari jarak yang cukup jauh. Sayangnya saat Melvin akan menginterogasi buruannya tersebut, Floyd malah keburu tewas. Kembali ke John dan komplotannya yang kini telah berada di Chicago. Ternyata di sana mereka berniat akan merampok sebuah bank. Tanpa pikir panjang, dirasa semua udah siap. Mereka pun segera memulai aksi itu. Tim dibagi dua, sebagian beraksi dalam bank dan sebagian berjaga sambil memantau situasi di luar. Tapi saat John terfokus mengambil uang, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang hingga aksi baku tembak pun terjadi di luar bank. Sementara dalam bank, John menyandra beberapa orang agar bisa kabur tanpa tertembak oleh polisi.
Scene sejenak berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Clover lagi melakukan sidang kenaikan pangkat, tapi hakim menilai bahwa Clover belum layak dinaikkan pangkatnya karena dia belum pernah memimpin operasi kriminal secara langsung di lapangan. Kemudian Clover mendatangi Melvin memberi ucapan selamat karena berhasil menangani kasus sebelumnya. Clover juga berkata pada pers bahwa Melvin yang nanti akan bertanggung jawab di kantor Chicago. Melvin pun diberi tugas baru, yaitu menangkap penjahat nomor 1 yang gak lain dan gak bukan adalah John Dillinger. Pada malam hari saat John makan malam bersama para komplotannya, mereka dihampiri oleh seseorang bernama Pick yang memberitahu mengenai rencana perampokan selanjutnya. Pick berkata bahwa di aksi perampokan nanti, mereka akan menculik seseorang terlebih dulu. Sontak John menolak karena meskipun mereka penjahat, dia tetap ingin mempertimbangkan penilaian masyarakat kepadanya. Needs 2 or 3 more wheelwright guys to stick it up. Be ready in a couple of months. Pick mencoba menjelaskan lebih detail tentang apa yang akan dilakukan dan pada akhirnya John setuju karena mereka akan merampok uang dengan jumlah yang jauh lebih besar. Bersamaan saat itu terlihat beberapa kali tatapan John seperti terpikat oleh seorang wanita di sana dan diketahui wanita cantik serta amburadul tersebut bernama Billy. Gak ingin membuang kesempatan, John menghampiri Billy, mengajak berkenalan menggunakan nama Jack. Mereka pun saling berbincang satu sama lain dengan diiringi lagu jazz yang merdu dan setelah itu John mengajaknya untuk makan malam di tempat lain. Secara gak diduga, John malah belak-belakan bahwa sebetulnya dia adalah perampok bank. Sempat merasa kaget tapi Billy lebih terpukau melihat karisma John. No one Kemudian saat akan keluar, John sempat tertahan oleh seorang pria yang mengajak berbincang. Tapi ternyata saat John keluar, Billy udah gak ada di sana. Kemudian seorang tukang parkir berkata bahwa Billy telah pergi menaiki taksi. Pada keesokan hari, Melvin mengadakan pertemuan dengan para anggota memerintahkan agar mereka segera menangkap John Dillinger. Atas hal itu, mereka harus menemukan apa yang John pakai, contohnya mantel yang pernah digunakan John karena kemungkinan besar John akan kembali ke toko yang menjual perlengkapan yang dia pakai. Melvin juga akan memberikan senjata lengkap kepada para anggota karena dia akan habis-habisan dalam menangkap John and the gang. If you are going to go, please go now. And those of you who aren't prepared for that should go. Beberapa saat kemudian, Melvin dan para anggota mulai menggunakan alat penyadap dan berhasil menemukan salah satu tempat penjualan mobil yang pernah bersinggungan dengan John, yakni sebuah sindikat bernama Berman. Diketahui sindikat Berman merupakan sebuah sindikat penadah mobil-mobil hasil curian. Sementara itu akhirnya Mamang John berhasil bertemu lagi dengan Neneng Billy dan John bertanya kenapa saat itu Billy malah pergi. John pun mulai bercerita tentang kehidupannya mulai dari keluarga broken home sampai beberapa hobinya yang ternyata suka fashion, musik, dan film. Tentu Billy semakin terpukau pada John, bahkan gak tanggung-tanggung. John langsung mengajak Billy ke Oyo dan tanpa pikir panjang, Billy mengiyakan. Aduh, gampang banget. Setibanya di hotel, John memberikan hadiah sebuah mantel mewah pada Billy dan setelah itu, iya, betul sekali. Mereka pun langsung sensor bersama. Di sisi lain, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah menemukan pria yang mirip John Dillinger terlihat memasuki sebuah hotel dan teregistrasi atas nama Nyonya Scott. Mendengar hal itu, Melvin pun bersiap-siap untuk menuju ke hotel.
Setibanya di hotel, Melvin meminta agar para anggota menunggu di luar sementara Melvin akan mendatangi kamar hotel targetnya. Dan benar aja, di sana Melvin bertemu dengan wanita yang bernama Scott, tapi saat itu Melvin merasa gak ada yang aneh atau menandakan bahwa John berada di sana. Untuk berjaga-jaga, Melvin memerintahkan beberapa anggota agar mengawasi hotel itu. Stay here. You watch that door from right there. Gak lama kemudian seorang pria mencurigakan masuk ke kamar Nyonya Scott, tapi ternyata pria bernama Leonard ini mengaku sebagai suami dari Nyonya Scott. Tanpa diduga, pria tersebut langsung menembak polisi itu dari belakang hingga suara tembakan terdengar oleh Melvin. Ma'am, you keep an eye on the alley. Saat tiba di TKP, Melvin hanya menemukan anak buahnya yang udah tewas, sementara Leonard dan rekannya berhasil kabur dari hotel. Sempat terjadi aksi baku tembak dan diketahui bahwa pria yang kabur bersama Leonard bernama Nelson. Ternyata Nelson juga merupakan seorang penjahat kelas kakap yang sangat dicari sama seperti John. Di waktu yang sama, John dan dua temannya kembali melakukan aksi perampokan di sebuah bank dengan hasil rampokan berjumlah $74.000 atau sekitar 1 miliar rupiah lah kurang lebih. Wow, gede banget dong pada saat itu. Atas peristiwa tersebut, Clover langsung menginterogasi Melvin karena telah gagal menangkap Nelson, bahkan membiarkan John kembali melakukan perampokan. Melvin berkata bahwa anak buahnya kurang berkualitas dan meminta anak buah yang lebih berkualitas untuk menghadapi John dan juga Nelson. Beberapa hari kemudian diperlihatkan seorang polisi bernama Winstead dan terlihat dari mukanya aja Winstead memiliki sifat dingin tapi kejam, di mana ternyata Winstead merupakan seorang polisi yang diutus agar membantu Melvin dalam penangkapan John dan juga Nelson. Di tempat lain, John saat itu lagi menonton pacuan kuda ditemani oleh Billy. Kemudian mereka dihampiri seorang pria asing yang mengajak untuk makan malam dan membicarakan pekerjaan. Saat itu Billy curhat pada John bahwa dia gak ingin lagi bersama John karena John adalah orang yang dekat dengan kematian karena pekerjaannya. Tapi John berkata bahwa aku akan mati sebagai seorang pria tua dalam pelukanmu. Aduh, mendengar gombalan itu, Billy hanya tersenyum manis. Ah, saaya lu, singa pedal pop. Dari sana mereka menyewa sebuah hotel menggunakan nama samaran dan setibanya di kamar, hal pertama yang John lakukan adalah mempersiapkan senjata. Kemudian saat melihat Billy lagi berendam, John malah kehilangan fokus. Tapi tiba-tiba datanglah beberapa polisi menggerebek mereka yang pada akhirnya membuat John tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Lah, semudah itu, dan karena Billy bukan penjahat, dia pun dipulangkan ke Chicago oleh pihak kepolisian. Pada malam hari, John dihampiri oleh Melvin, di mana pertemuan mereka merupakan pertemuan yang sangat ditunggu oleh Melvin. John berkata bahwa dia akan segera keluar dari penjara ini sambil mengancam Melvin. Kemudian seorang sipir memberitahu bahwa John akan dipindahkan ke lapas Indiana. Setibanya di Indiana, John disambut sebagai penjahat paling dicari. Bahkan para awak media udah menunggu kedatangan John. Semua masyarakat di sana pun seperti menunggu John melewati mereka. John melakukan beberapa wawancara dengan awak media, tapi dia masih bisa santai menjawab semua pertanyaan dari mereka. Saat dalam persidangan, pengacara John melakukan banding pada hakim dan mereka mulai berdebat mengenai lama penahanan John sebelum dieksekusi mati. Kemudian ditetapkan John akan ditahan pada masa percobaan selama 1 bulan. Trial starts in 1 month on March 12th.
Beberapa saat setelah persidangan, John memanggil salah satu petugas kebersihan dan seketika John menjadikan petugas itu sebagai sandera. Dibantu oleh napi lain, akhirnya John bisa menjadikan sipir sebagai sandera sampai di mana John berhasil masuk ke ruangan senjata dan menggunakan baju polisi hingga akhirnya John berhasil kabur dengan mobil yang ada di parkiran. Wah, gila sih. Dalam perjalanan, John merasa sedikit was-was karena beberapa polisi sempat memperhatikan mobil yang dia pakai dan saat berada di jalan kosong, John langsung ngabret, gaspol, dan akhirnya berhasil kabur. Kemudian John segera menghubungi Billy dan menanyakan di manakah dia saat ini. John berjanji akan segera menemuinya, tapi ternyata percakapan mereka telah disadap oleh pihak kepolisian. Kemudian John bersama Hamilton pulang ke markas dan di sana mereka mendapati seorang pria yang berkata bahwa saat ini mereka gak bisa menempati kembali tempat itu. Si pria tersebut pun menyuruh John agar menemui seseorang bernama Gilbert. Setelah bertemu dengan Gilbert, dapat diketahui ternyata akibat John tertangkap membuat pesaingnya menjadi berkuasa di sana. Selain itu, teman-teman John juga mulai menjauhinya satu persatu. Hamilton has a 34-year-old sister in Detroit. Arrest her. Di sisi lain, Clover memerintahkan Melvin agar kembali menangkap John bersama semua antek-anteknya. Saat itu, para polisi kembali berfokus menangkap kembali target mereka dan gak mau kecolongan lagi. Pada suatu hari, John dan Hamilton menemui seorang pria bernama Tommy di sebuah bioskop. Menariknya, sebelum film dimulai, pihak bioskop memutar himbauan dari kepolisian agar berhati-hati karena John Dillinger kini berkeliaran kembali. Dalam pertemuan tersebut, Tommy dan Nelson mengajak John agar bekerja sama dalam sebuah perampokan bank. Singkatnya, saat aksi perampokan berlangsung, terlihat perbedaan bagaimana cara perampokan antara John dan Nelson yang sangatlah berbeda, di mana Nelson menggunakan cara yang sangat barbar dan selalu membuat keributan hingga secara otomatis pihak kepolisian dapat bergerak dengan cepat. Saat aksi perampokan berlangsung, Tommy malah terkena tembakan yang membuatnya pingsan dan saat itu John juga sempat terkena tembakan di bagian tangan, tapi beruntung mereka berhasil kabur. Setibanya di tempat persembunyian, John mengungkapkan keinginan untuk membebaskan temannya yang masih ada dalam penjara. Sementara itu, ternyata pihak kepolisian berhasil menangkap Tommy yang ketinggalan. Pihak kepolisian pun terus menginterogasi Tommy, menanyakan tempat persembunyian Nelson dan John, dan karena udah gak kuat menahan rasa sakit, akhirnya Tommy terpaksa memberitahu tempat persembunyian mereka hingga Melvin dan para anggotanya segera berangkat ke tempat tersebut. Setibanya di sana ada sebuah blunder yang Melvin lakukan, di mana dia malah menembaki sebuah mobil yang dia duga adalah komplotan John dan Nelson. Tapi ternyata dugaannya salah karena mobil itu dikendarai warga sekitar, bahkan warga tersebut harus tewas akibat tembakan. Situasi tersebut pun dimanfaatkan John dan Hamilton menyerang balik Melvin dan para polisi. Dirasa ada sebuah kesempatan, John dan Hamilton segera kabur dan mereka pun melarikan diri secara terpisah. Saat itu Melvin mengejar Hamilton yang kabur ke hutan dan baku tembak pun terus berlangsung, yang pada akhirnya Hamilton harus tertembak dan terluka cukup parah. Di sisi lain, Nelson berhasil menemukan mobil polisi dan menembaki polisi di sana dengan membabi buta lalu mengambil mobilnya. Dari sana Melvin dan para anggota segera mengejar hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan.
Akhirnya Melvin si penembak jitu berhasil menembak mesin mobil Nelson hingga mobil itu terguling. Tapi ternyata beberapa dari mereka masih selamat termasuk Nelson dan disusul kembali dengan aksi baku tembak yang membuat beberapa anggota Melvin harus tewas di tempat. Tapi pada akhirnya Melvin berhasil membalas dan menembak Nelson hingga tewas. Kembali ke John dan Hamilton yang masih mencari mobil agar bisa kabur dari tempat tersebut. Tapi di akhir perjalanan, John harus kehilangan Hamilton karena harus tewas akibat luka tembak yang dia dapat. Setelah peristiwa itu, Melvin mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahu bahwa semua anak buah John telah tewas. Dan tentu aja itu merupakan kesempatan terbaik bagi para polisi agar bisa segera menangkap John. Beberapa saat kemudian John berhasil menemui Billy dan diketahui bahwa sebelumnya Billy telah membuat siasat dengan menyuruh seseorang yang mirip dengannya agar menggantikan dia saat di kamar. Malam ini pun menjadi malam yang sangat bahagia bagi John karena bisa bertemu kembali dengan sang pujaan hati. Tapi saat John akan check-in di sebuah hotel dan meminta Billy untuk reservasi, secara mengejutkan ternyata para polisi udah bersiap untuk menangkap neneng Billy. John pun gak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus pergi dari tempat itu. Billy langsung diinterogasi oleh polisi yang menanyakan di manakah John, tapi Billy memilih bungkam. Gak lama dari itu, Melvin datang ke ruangan tersebut dan membubarkan para polisi. Bahkan saat itu, Melvin terlihat sangat-sangat marah karena mereka melakukan penyiksaan terhadap Billy. Sementara itu, seorang wanita yang diketahui pernah menjadi teman John bernama Anna menghubungi pihak kepolisian. Mereka pun melakukan pertemuan di sebuah bar dan di sana Anna meminta pengasingan identitas dengan balasan akan membantu kepolisian dalam menangkap John. Di tempat lain, John bertemu dengan seorang pria di mana pria tersebut memberikan sebuah pesan dari teman John yang berada di penjara. Seperti yang kita ketahui, John sangat ingin mengeluarkan temannya yang berada di penjara. Tapi saat ini John dilarang mendekati lapas karena pengamanan di sana udah diperketat. Kemudian John bertemu dengan seseorang yang bernama Elvin Kervis dan Elvin mengajak John melakukan aksi perampokan di sebuah kereta. John merasa ini merupakan sebuah peluang karena dia harus segera menghilang dari peradaban. Beberapa saat kemudian, si cegil Anna pergi menemui John dan mengajaknya nonton film di bioskop. Anna yang merasa umpannya disantap dengan baik oleh target, dia pun diam-diam segera menghubungi Melvin. Dari sana Melvin dan para anggotanya segera bersiap untuk melakukan penyergapan besar di bioskop tersebut. Saat itu Melvin dan Winston membagi tugas mereka karena diketahui bahwa bioskop itu akan menayangkan dua film yang berbeda. He will be armed and extremely dangerous. Di sore hari sebelum berangkat ke bioskop, John mengantar temannya bernama Polly pergi ke kantor polisi. Tapi bukannya takut atau bersembunyi, John malah masuk dengan santainya ke kantor polisi itu. Bermodalkan kacamata hitam, lucunya para polisi di sana sama sekali gak mengenali John. Di sana John sempat tersenyum karena banyak sekali berkas mengenai dirinya dan teman-temannya yang telah tewas. Akhirnya pada malam hari, John bersiap-siap pergi ke bioskop bersama Anna dan gak lupa membawa sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Saat film dimulai, John pun mulai menikmati film tersebut. Sementara itu di luar, Melvin dan Winston mulai beraksi dengan membagi tim di setiap sudut.
Setelah film tamat, akhirnya John pun keluar bersama Anna. Sementara itu polisi yang melihat John keluar memberi sebuah tanda dengan menyalakan rokok. Saat John berjalan di sebuah trotoar ditemani Anna dan Polly, kesempatan itu dimanfaatkan Winstead untuk menembak John dari belakang dan tiba-tiba tanpa perlawanan apapun, John si penjahat paling dicari ini tumbang, gak berdaya, dan terlihat akan segera menemui ajalnya. Aduh. Di detik-detik terakhir saat sakaratul maut, John mengatakan sesuatu pada Winstead, tapi saat Winstead ditanya oleh Melvin, dia mengaku gak mendengar apapun. Beberapa waktu kemudian, Winstead pergi menemui Billy dan memberitahukan bahwa dia mendapat pesan dari John sebelum tewas, di mana pesan itu merupakan ucapan selamat tinggal untuk Billy, wanita yang paling dia cintai. Mendengar hal itu, Billy pun langsung meneteskan air mata. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Nah, itulah dia bradku. Semoga kalian terhibur ya. Oke lah, karena saya mau segera upload video ini, maka langsung aja ya. Oke bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.